Bagaimana sih cara mengembangkan pertanyaan? Bagaimana arus dari bertanya sampai jadi ilmu dan nanti dikembangkan? Nah, sebelum bertanya, kita bereskan dulu mentalitas kita. Ini yang saya sebut mentalitas seorang penanya. Rumusnya A, B, C, C. Seorang penanya itu harus aware, harus breathe. Breathe itu mengambil nafas. C, curiosity. Dan C lagi, choose. Oke. Jadi sebelum orang bertanya, pertama-tama dia harus sadar dulu. Aware itu sadar. Sadar tentang apa? Loh, sadar tentang yang mau ditanyakan. Tujuannya apa bertanya? Apa yang ingin aku cari dengan pertanyaan ini? Jadi dia harus sadar dulu, jangan asal ngaco, asal tanya. Disadari dulu. Oh iya, ada yang saya tidak paham, saya mau tanya biar paham. Yang disampaikan tadi ada yang tidak jelas, saya mau tanya ini biar jelas. Ini namanya orang sadar. Tidak karena terpaksa, atau tidak karena iseng, atau tidak karena daripada semua diam, biarlah saya yang tanya. Nah, kalau memang tidak ingin tanya, tidak ada yang ingin ditanyakan, ya tidak usah. Nanti malah lahir pertanyaan yang tidak baik. Bikin pertanyaan yang baik diawali dari kesadaran. Nah, tapi sebelum mengajukan breathe. Breathe itu ambil nafas dulu. Kemudian coba berhenti sebentar, dilihat secara lebih objektif lagi. Ya macam-macam ya, dia lebih objektif itu. Jadi apa benar aku belum paham, apa benar yang dijelaskan tadi memang belum jelas, yang aku tanyakan ini kira-kira ada manfaatnya apa tidak, itu breathe. Jadi ya menurut saya memang saya harus tanya ini. Nah, setelah ambil nafas sebentar. Jadi aware, breathe, biar objektif, biar tidak iseng. Baru setelah itu curiosity. Curiosity itu dicek lagi diri kita. Sebenarnya kita itu ingin tahu apa sih? Apa kita sudah menjelajahi sebelumnya? Apa pentingnya yang kita ingin tahu itu? Itu curiosity, rasa ingin tahu. Apa aku sudah punya semua yang aku butuhkan? Kalau sudah punya, apakah aku perlu bertanya? Apa ya sudahlah, bisa aku cari sendiri jawabannya, atau bagaimana? Itu curiosity. Jadi aware, breathe, curious, ini persiapan mental kita sebelumnya. Jadi kalau tidak ada curious, tidak akan kita bertanya. Kalau tidak ada breathe, nanti jangan-jangan pertanyaan yang kita ajukan tidak ada gunanya. Mungkin ngulang orang lain, mungkin karena kita tidak fokus saja, atau sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Kalau tidak ada aware, ya pertanyaan diajukan secara iseng saja, atau tidak serius, atau secara tidak sadar, atau secara otomatis saja. Harus aware, breathe, curious. Sadar, ambil jarak sebentar, kemudian ditegaskan rasa ingin tahunya. Baru setelah itu choose. Choose itu ayo diputuskan, mau tanya apa sekarang. Pilihlah pertanyaan yang tepat. Tadi sudah ada ciri-ciri pertanyaan yang tepat. Mau tanya tentang apanya. Bikin pertanyaan yang baik. Nah itu choose sudah. Jadi sebelum bertanya, biar pertanyaan itu tidak sia-sia, hanya menghabiskan waktu, ayo aware dulu, kemudian ambil nafas sebentar, kemudian tegaskan lagi problem yang akan kita tanyakan. Kalau sudah oke, ayo sekarang
Pilih apa yang mau ditanyakan, unsur apa, aspek apa, rumuskan dengan baik. Oke, jadi ini mentalitas penanya. Kita lanjutkan lagi. Kalau ini agak berbeda. Ini juga pertanyaan, tapi pertanyaan bagi yang mau menjawab. Ini menurut saya penting juga. Kalau tadi kan objeknya kita yang mau bertanya, teori untuk yang mau bertanya. Nah, ini yang mendapat peran untuk menjawab. Mungkin ini untuk guru, atau untuk dosen, atau untuk yang diwawancara, atau untuk yang sedang ditanya. Ada beberapa pertanyaan untuk diri kita sendiri yang ditanya. Ini, ya semoga tidak ada yang mengeluh ya Pak. Kalau sebelum jawab menanyakan itu nanti nggak jadi jawab. Ya menurut saya mending nggak jadi jawab daripada jawabannya ngawur. Jawaban yang ngawur itu tidak hanya sesat, tapi juga menyesatkan orang lain. Apalagi kalau pertanyaan itu diajukan kepada publik atau disiarkan untuk orang banyak. Nah, apa saja sih yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum menjawab pertanyaan? Yang pertama, boleh bertanya kepada diri kita, apakah aku harus segera menjawab pertanyaan ini? Bisa ditundakah? Atau jangan-jangan tidak perlu aku jawab juga tidak apa-apa, wong itu pertanyaan yang sifatnya retoris atau pertanyaan yang hanya mengisi waktu. Nah, ini penting. Karena kadang-kadang kalau pertanyaannya tidak penting untuk dijawab, mending tidak usah dijawab saja. Kalau dijawab malah nambah masalah. Atau ditunda saja ya saya tidak jawab sekarang. Kalau saya jawab sekarang, situasinya masih belum mungkin dan jangan-jangan nanti sensitif. Nah, ada yang harus ditunda, bahkan ada yang harus tidak dijawab. Tapi ada juga yang harus segera aku jawab. Kalau tidak aku jawab nanti banyak konsekuensi negatifnya. Nah, pertama ini menguji apa harus segera aku jawab atau aku tunda dulu atau tidak perlu dijawab. Yang kedua, coba dikonfirmasi lagi. Apakah pertanyaan ini sesuai dengan bidang pengetahuan yang aku dalami selama ini? Jadi ini untuk jaga-jaga biar kita tidak nekat. Wong saya ngertinya filsafat, tiba-tiba ada pertanyaan dari ranah teknologi atau dari ranah biologi atau neurosains macam-macam. Aku harus sadar diri. Aku tidak mendalami itu. Kalau nekat ngomong nanti bisa menyesatkan orang. Maka ini penting. Ini pertanyaan ini sesuai tidak dengan bidangku? Kalau tidak sesuai, ya seperti teladan uswah dari para faqih bulan lalu. Semuanya akan menjawab la adri. Kalau tidak tahu, ya tidak tahu, wong bukan bidangku. Nah, ini harus kita sadari karena kadang-kadang memang orang banyak itu bertanyanya sesuai problem yang terlintas dalam pikiran mereka masing-masing. Sehingga kadang-kadang tidak kritis. Pertanyaan ini harusnya tidak diajukan ke beliau, tapi ke beliau yang lain, yang sesuai dengan keahliannya. Bahkan kadang-kadang ada pertanyaan itu, oh ini yang bisa jawab cuma Tuhan ini, atau yang bisa jawab cuma Rasulullah ini. Pertanyaan level yang seperti itu. Nah, jadi sebelum jawab, ayo kita uji diri kita, ini bidang saya apa enggak. Kalau bukan bidang saya, yo nyuwun sewu, saya bukan bidangnya. Khawatirnya kalau ngomong nanti malah menyesatkan. Demikian juga, ini yang selanjutnya, meskipun itu bidang kita, coba ayo ditanya lagi, apa aku sudah tahu jawabannya? Kalau belum tahu, harus jujur,
belum tahu. Tidak apa-apa, tidak akan menjatuhkan martabat kita. Justru menunjukkan kita ini orang yang punya integritas moral. Jadi jujur, tidak tahu ya bilang tidak tahu. Atau ya kalau ingin lebih objektif lagi, belum tahu. Mungkin besok setelah belajar saya tahu. Nah, ada juga sebelum menjawab, coba bertanya, apa harus mencari rujukan dulu? Ini pada dirimu yang mau jawab. Ini saya uraikan begitu saja, seingat saya, atau ini problemnya penting. Kalau saya uraikan begitu saja, nanti jangan-jangan keliru, harus buka buku dulu, harus cari rujukan dulu, harus tanya ahlinya dulu. Ya kalau memang butuh cari rujukan dulu, ya jawabannya di PR saja, di pending saja. Mohon maaf, ini saya harus buka kitabnya, khawatir saya keliru. Ya saya hafal sih sedikit-sedikit, tapi hafalan saya kemungkinan tidak utuh lagi. Jadi kalau tiba-tiba saya sampaikan nanti menyusahkan dan menyesatkan. Jadi PR ya, kalau memang acaranya selesai saya jawab offline ya. Nanti kita ketemu lagi, atau ya tetap lewat medsos nanti saya japri atau DM, tidak apa-apa. Jadi tegaskan lagi, ini butuh rujukan apa enggak. Kalau memang yakin jawabannya sudah tepat, enggak, saya ingat kok butuh rujukan, tapi saya hafal rujukannya, sudah saya sampaikan saja. Ya disampaikan saja, enggak apa-apa. Tanyakan juga, jangan-jangan problem ini berhubungan dengan pandangannya orang lain, yang kita harus diskusi dulu, harus konfirmasi dulu ke yang bersangkutan. Wong tadi yang bersangkutan tidak mewakilkan ke kita. Kalau saya ngomong mewakili dia, atas nama dia bisa bahaya. Ini atas nama umat atau atas nama ini, kapan kita minta izin jadi atas namanya? Nggak, ini berarti apa? Jangan kesusu dijawab, atau kalau dijawab ya sebut saja, ya pastinya yang bersangkutan yang tahu. Nah, jadi kalau ada hubungannya dengan orang lain, butuh konfirmasi atau butuh pendalaman dengan orang lain, harus didiskusikan dulu dengan orang yang bersangkutan, ya jangan kesusu dijawab. Bereskan dulu konfirmasi dari orang lain. Kemudian kadang-kadang juga harus observasi dulu. Saya belum bisa jawab karena belum tahu duduk persoalannya yang tepat. Saya harus observasi dulu, menguji dulu, bertanya-tanya dulu kemana-mana. Nah, kalau memang sudah lulus dari semuanya, ya monggo dijawab. Jangan sampai menyembunyikan wawasan, menyembunyikan ilmu, karena ilmu itu anugerah Allah dalam bentuk cahaya yang kita untuk mencahayai yang lain juga, tidak hanya mencahayai diri kita sendiri. Tapi kalau memang ada kendala-kendala yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, ya coba dipikir lagi. Apa harus kita nekat menjawab padahal masih butuh hal lain yang harus dilakukan. Jangan sampai kita sesat dan menyesatkan. Oke, terus nah, ini saya membawa namanya proses ideal. Proses ideal itu bagaimana sih cara mengembangkan pertanyaan, bagaimana arus dari bertanya sampai jadi ilmu dan nanti dikembangkan. Ini namanya proses ideal. Dalam hidup kita, ini kan teman-teman tadi sudah ngerti teknik-tekniknya bertanya, bahkan strateginya menjawab. Perhatikan setelah bertanya, kan nanti ada jawaban-jawaban. Setelah question kan nanti ada answer. Setelah dapat jawaban ada decision. Decision itu keputusan. Oh, saya putuskan memilih jawaban ini. Nah, itu decision. Menurut saya yang benar ini, itu decision. Kalau sudah decision, yo selanjutnya action. Action itu tindakan. Oh ya, saya dapat
jawabannya ini, kebenarannya ini, inilah yang saya lakukan. Sesuai dengan kebenaran jawaban yang saya temukan tadi. Nah, itu action. Tindakan itu biasanya nanti membuahkan hasil, result. Jadi, saya melakukan itu, hasilnya ini. Nah, itu result. Nah, setelah result, hasilnya kelihatan, yang terakhir adalah evaluation. Evaluation itu diuji. Kan keputusan kita tidak selalu pasti benar. Kadang-kadang ada keliru-kelirunya, ada kurang-kurangnya. Tapi ketika kita sudah menjalankan, sudah kelihatan hasilnya, kan bisa kita uji. Bisa kita evaluasi. Oh, ternyata jawabanku terhadap pertanyaan tadi kurang tepat. Jawabanku ada kurangnya, ada tidak benarnya. Nah, ini gunanya evaluasi. Jadi ini yang saya sebut proses ideal. Proses setelah kita bertanya, kemudian memutuskan jawaban yang tepat, kemudian menjalankan hasil jawaban itu, kemudian melihat hasilnya, dan yang terakhir refleksi evaluasi. Kita uji lagi, kita evaluasi lagi, apa benar jawabanku pas. Apa isinya evaluasi itu? Ya pertanyaan lagi, mempertanyakan lagi terhadap jawaban yang semula sudah kita berikan. Ini saya sebut proses ideal. Karena, Kak, mungkin ada yang tanya, Pak, bukankah lebih positif bertanya, kemudian jawabannya kita uji lagi, ujiannya kita kritisi lagi? Ya, kalau itu ya bagus, tapi kan hidup ini tidak bisa kita berpikir terus-menerus, kontemplasi, refleksi, ada titik-titik keputusan harus kita ambil, tindakan harus kita jalankan segera. Maka diskusi iya, berpikir iya, refleksi iya, tapi kan harus ada titik kita putuskan untuk saat ini menurut saya yang paling tepat, yang paling baik ini. Nah, tapi jangan lupa ada wilayah refleksi. Refleksi itu berpikir ulang, evaluasi, mengevaluasi ulang apa yang selama ini sudah aku putuskan, cocok apa enggak, sesuai apa enggak. Itulah yang saya sebut proses ideal. Jadi meskipun bertanya, mencari jawaban itu penting, kemudian bertanya lagi, mempertanyakan lagi jawaban itu bagus, tapi ada titik ketika kita harus memutuskan dan menjalankan jawaban kita. Tapi jangan lupa, kalau sudah dijalankan, dievaluasi lagi. Apa memang cocok, apa memang sesuai atau tidak. Inilah yang saya sebut sebagai proses ideal.